Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast bersama saya Om Ben di sini, Om Ben di sana, Om Ben juga di sini, ada di sana juga. Aneh. Oke, kembali di serial Selepas Sore. Hari ini ada sesuatu lagi yang sepertinya sangat penting untuk saya sampaikan, terutama ke diri saya pribadi. Waduh, kayak khotbah Jumat nih, Pak. Ada sebuah prinsip nih teman-teman yang sangat-sangat penting yang harus kita pegang. Karena prinsip ini bakal nyelamatin sebagian besar aset kita, sebagian besar uang kita, sebagian besar harta kita. Prinsip itu adalah uang tidak datang dengan cara yang cepat. Oke? Uang tidak akan datang dengan cara yang cepat. Let's think about it. Ya. Karena hukum alamnya, saya bilang hukum alamnya, uang itu dicari melalui sebuah proses yang seharusnya. Contoh, uang kita dapat uang dari mana? Dari bekerja. Kita dapat uang dari mana? Dari berdagang. Kita dapat uang dari mana? Dari investasi. Investasi pun hati-hati ya, hati-hati. Oke, uang-uang yang datang secara cepat tuh seperti apa bang? Contoh, investasi. Nah, investasi itu kadang menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan. Dulu pernah di zaman tahun 2021-2022 setelah COVID, di mana orang-orang itu pengen banget kaya ya, karena ya kita ditabrak 2019 sampai 2021 fase pandemi COVID, di mana ya pemasukan gak ada, pekerjaan sebagian besar juga lumpuh, otomatis kita jadi pengen untuk cepet kaya. Nah, masuklah waktu itu namanya robot trading. Robot trading itu udah disiarkan di televisi, Pak. Udah disiarkan di televisi, kemudian menjanjikan profit kalau saya nggak salah tuh sekitar 1% sampai 2% per hari. Per hari. Dan banyak banget orang itu yang ngikut, termasuk bapak saya. Bapak saya itu nggak sampai ngikut. Untungnya bapak saya itu nanya nih ke saya, Kak, ini bagaimana robot trading? Ini dijanjikan profit sekian dengan modal, waktu itu beliau cerita sekitar 7 jutaan. Jadi modalnya 7 jutaan, nanti setiap hari diupdate, setiap hari akan diinformasikan keuntungannya berapa. Waktu itu saya juga ngikut investasi, cuma saya ngikutnya investasi yang emang udah diawasi oleh OJK, yaitu obligasi. Waktu itu saya masih main obligasi sama pasar uang. Di mana obligasi dan pasar uang itu pun memiliki resiko naik turun gitu ya. Terus udah diawasi OJK dan keuntungannya pun nggak sampai 5% waktu itu. Sedangkan ini, si robot trading ini menjanjikan 1% tiap hari. Siapa yang tak tergiur? Apalagi orang-orang yang memiliki aset banyak. Bayangin misalnya, Bapak taruh 7 juta, saya bakal atur profitnya. Bapak akan dapat profit 1%. Sekian, misalnya kalau 7 juta, 1%-nya sekitar mungkin 7 ribu apa 70 ribu ya? 7 ribu lah ya, 7 ribuan. Itu tiap hari. Bayangkan kalau Bapak masukin 50 juta, 100 juta. Nah, bahkan juga artis-artis itu kan pada ngikut-ngikut kayak gitu. Dan sesuai prediksi saya, wah ini bukan saya sok-sokan ya, cuma ya waktu itu saya udah nganggep bahwa uang itu emang dicari secara tidak ada yang instan gitu ya. Nggak ada yang instan nyari uang. Beberapa tahun kemudian ternyata skema ini terdeteksi oleh pemerintah, kemudian muncul tentang skema Ponzi, kemudian bandarnya kabur ya,
Emang sih dalam 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan itu dia ngasih profit bener. Lama-kelamaan withdrawalnya nih dibatasi nih, nggak bisa ditarik semuanya. Lama-kelamaan semakin banyak justru kabur gitu ya. Sama kayak dulu scamnya Squid Game lewat NFT. Itu kan sebenarnya kasihan juga ya. Bayangin Pak, kalau Bapak punya uang, terus Bapak tergiur dengan hal-hal semacam itu, wah, aset Bapak habis, nyarinya lama, wah, pokoknya stres dah. Jadi yang pengen saya sharing buat teman-teman itu prinsip ini. Jadi pegang teguh bener prinsip ini, uang itu nggak datang dengan cepat ya. Uang itu datang melalui proses-proses yang legal dan sah gitu ya. Maksudnya sunatullah lah, kalau pengen uang ya kerja, pengen uang ya dagang, terus investasi yang sesuai gitu ya. Investasi pun harus hati-hati. Investasi itu diawasi oleh negara enggak, investasinya itu ada bentuk fisiknya enggak. Karena di kompleks saya bapak-bapaknya itu membuat semacam investasi juga dalam bentuk toko sembako. Jadi misalnya kelompok pengajian bapak-bapak ini sebanyak 20 orang investasi di toko sembako ini kurang lebih sekitar 1-2 juta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemudian nanti setiap tahun itu bakal ada ibaratnya dividennya gitu. Nah, di tahun pertama ada, tahun kedua nggak ada, tahun ketiga nggak ada, tahun keempat nggak tahu dah kemana. Pas awal-awal itu mau investasi, ngecek tokonya ada Pak, tokonya ada. Cuma investasi yang diawasi OJK pun tuh harus memiliki laporan keuangan, mungkin per kuartal atau per semester atau triwulan gitu ya. Nah, kalau ini sampai setahun nggak ada kan ibaratnya mencurigakan gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita dan orang tua kita, nah kita nih tugas-tugas kita, generasi-generasi yang melek tentang investasi dan melek uang, jangan mudah tergiur, jangan mudah terhasut, kemudian beritahu orang tua bahwa investasi itu harus hati-hati, dan juga jangan membatasi orang tua tentang informasi, karena orang tua kalau dibilang oh ini bodong, ini apa gitu kan, nah itu justru malah beliau takut gitu ya, jadi nggak pengen. Jadi uang itu memang come and go, tapi uang yang didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, cara yang halal, itu bakal berasa rezekinya, berkahnya. Kalaupun mau main saham dan lain sebagainya, tentu ada resikonya. Nah, selain uang itu tidak datang dengan cepat, sesuatu yang tiba-tiba biasanya mengandung resiko yang lebih besar. Kayak misalnya di dalam pasar uang, investasi pasar uang naiknya dikit, tapi resikonya juga nggak terlalu besar. Tapi kalau di saham naiknya bisa puluhan bahkan ratusan persen, tapi faktor kerugiannya pun puluhan hingga ratusan persen. Jadi tergantung dari mindset kita, tergantung dari pilihan kita, mau high risk high return atau yang slow aja. Karena kan tidak semua orang bisa melihat hartanya itu habis atau hartanya itu minus dalam jumlah yang besar ya guys. Jadi be wise, jangan mudah tergiur dengan omongan orang lain bahwa wah nyari duit itu gampang, ini gampang. Wah, jangan nih guys. Kalau ditawari untuk kerjasama ya harus jelas kerjasamanya apa, bentuknya apa, perjanjiannya apa gitu ya. Jangan karena mungkin saudara atau
kenalan yang udah lama tanpa ada hitam di atas putih, yang namanya bisnis, namanya kerjasama, itu butuh kejelasan. Oke, demikian Selepas Sore Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Saya Om Ben, take a position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.